Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang milenial Jawa Timur dan khusus di Kota Malang. Ya alhamdulillah ketemu lagi dengan host paling boys ya dengan Mas Bandi Sabar Menanti. Saya selaku advisor JC Malang. Kali ini kita akan bawa program seperti biasa Show atau Millennial Show, tapi dengan konsep podcast ya. Karena podcast ini kita kolaborasi dengan teman-teman dari Rumah Milenial dan didukung pula oleh BG Karya. Ya, teman-teman, perlu kita sampaikan, kemarin kita ada podcast dengan beberapa komunitas ya, dengan CCF, yaitu dengan teman-teman yang perlu dengan istilahnya apa ya, dengan lingkungan hidup dan tentang kemanusiaan. Nah, kali ini tema kita adalah nyambut besok adalah Sumpah Pemuda. Nah, jadi kita pengen banget nih ngomongin tentang kepemudaan yang kreatif seperti apa, yang bergerak di industri kreatif seperti apa. Dan podcast hari ini tema kita adalah peran pemuda kreatif dalam menggerakkan industri kreatif di masa pandemi. Wah, ini kayaknya masih hubungan dengan COVID-19 ini ya. Tapi kan kita udah mulai berangsur pulih ya teman-teman. Jadi ini kita cuma punya flashback, kita menggali yang kemarin-kemarin itu seperti apa, dan kita akan punya solusi seperti apa, dan langkah-langkah teman-teman kreatif ini seperti apa. Oke, perlu saya kenalkan, sudah hadir di sebelah kiri saya. Beliau masih muda. Masih muda. Alhamdulillah. Menolak tua. Oke. Beliau udah mengambil jadwal beliau agak susah nih, kemarin harus saya paksa harus bisa datang nih ya. Ya, saya kenalin dengan Mas Lalu Mahendra. Ya. Ya, Mas Lalu Mahendra selaku founder dari OB Kreatif dan tim Kreatif Media. Dan beliau juga, banyak banget jabatannya Mas ya. Beliau juga merangkap sebagai mentor dari MGC, yaitu Program Pemerintah Jawa Timur, Millennial Job Center, dan juga penasihat dari teman-teman dari JC Malang mengenai proyek-proyek yang dari dinas ya. Dan sebelah kiri saya, yang berkacamata ini, ya ini teman-teman kreatif juga dengan Mas Helsa ya. Halo semuanya, sobat milenial. Rumah Milenial ya Mas Helsa ya. Iya, benar. Mas Helsa. Iya. Karena kita baru kemarin nih kayaknya. Langsung akrab. Berarti milenial beneran ini. Bener. Kan milenial udah bisa semua play. Ya. Ya. Untuk di awal saya kepengen banget nih mengkulik dulu dari narasumber Mas Elsa ya. Boleh. Nah, jadi kan Narasumbernya saya ini. Iya. Bukan Mas Elsa nih. Kita bertanya justru mentor gini ya Mas Bandi. Iya. Iya. Jadi monggo Mas Lalu waktu tempat saya persilakan bisa di-sharingkan teman-teman, dan ini di sini juga ada beberapa ini betul nih, beliau lagi perform nih. Nah, ini beberapa kemarin program-program tentang MDC Mas ya di JC Malang. Nah, ini kali ini beliau kita undang karena kemarin beliau sudah beberapa kali bikin sebuah activity yang mungkin menurut kami adalah sebuah program yang luar biasa. Di saat pandemi orang harus bangkit, beliau bisa menyemangatin terutama UKM ya Mas ya, karena UKM terdampak sekali dengan program-program kreatif yang di sini saya lihat beliau dan teman-teman kreatif otomatisnya teman-teman kreatif yang di bidang foto otomatisnya foto video membuat sebuah kolaborasi dengan UKM yang dimana kalian membantu membuatkan sebuah foto produk yang bagus dan katalog. Harapannya sebagai marketing tools biar mereka lebih pede untuk berpromosi. Benar gitu Mas ya? Betul. Nah, jadi tolong dong di-sharingin sama teman-teman yang nonton podcast kita hari ini, dan Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah diundang ke sini untuk sharing-sharing ini. Jadi apa yang disebutkan sama Mas Bandi tadi itu sebenarnya ya beliau yang ngasih tugas itu sehingga jabatannya banyak gitu kan. Dan yang dikasih itu mesti yang sulit-sulit gitu yang dikasihkan sama beliau itu. Ya. Ya, jadi memang situasi COVID-19 ini memang tentu saja bagi sebagian besar orang itu kan merupakan sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Di OB Kreatif sendiri kalau tidak salah itu terakhir kita bisa keluar kota itu bulan Maret 2019 kalau tidak salah. Itu terakhir yang kita keluar kota itu kita ngisi workshop di Universitas Darussalam Gontor waktu itu. Jauh juga Mas. Iya, karena kita berapa kali setiap tahun kita ngisi di sana, dan begitu kita kembali dari sana nyampe ke Malang waktu itu langsung besoknya itu sudah ada pengumuman bahwa tidak bisa kemana-mana oleh COVID-19. Nah, otomatis sekitar 1 bulan 2 bulan itu kita adaptasi tentu saja kan. Adaptasi, dan barangkali semua lingkup bisnis ya, semua pasti adaptasi lagi. Bener. Ya kan, tentang kenapa terjadi seperti ini dan sebagainya.
Nah, sehingga banyak juga keluhan-keluhan dari teman-teman yang di dunia industri kreatif kan, ya kan banyak keluhan hanya tidak bisa ngejob dan lain sebagainya. Nah, cuma kemudian di satu sisi saya sendiri karena ya otaknya ada otak-otak bisnisnya juga gitu kan, ya kan. Bagaimanapun juga cash flow usaha itu kan harus ngalir gitu kan. Benar. Nah, sehingga kalau misalnya kita ikut terjebak dalam situasi yang ikut mengeluh, menyalahkan situasi dan lain sebagainya, kita tidak akan bisa mencari solusi kan. Nah, oleh karena itu saya bersama tim itu kemudian mulai mencoba mapping lah, ya, mencoba untuk menggali ide apa yang bisa kita lakukan pada saat situasi COVID-19 ini. Nah, sehingga pada saat di awal-awal tuh kemudian karena di Objek Kreatif itu kan ada dana CSR ya gitu kan ya kan, meskipun tidak besar gitu kan, tidak besar itu kita nabung gitu kan dari proyek-proyek itu ya kan, kemudian itu yang kita coba waktunya barangkali kita berbagi. Jadi pada saat itu situasi normal kita nyari job, nyari proyek dan sebagainya. Memang disuruh berbagi ya Mas ya, secara langsung ya. Iya, alhamdulillahnya kita jadi tersadar karena waktu itu kan semuanya dipospon ya, semua terpending ya. Tidak bisa melakukan kegiatan terutama yang melibatkan orang banyak gitu kan. Tidak bisa ya. Saya dan tim dengan manajer waktu itu coba sih ya kan kita apa yang kita bisa lakukan. Tapi saat itu ada berapa project, Mas? Yang misalkan waktu itu kan memang sangat shock ya istilahnya ya. Iya. Habis pengumuman langsung postpone semua ini. Waktu itu sedang ada project juga nggak, Mas? Kalau nggak salah waktu itu sekitar 13 project waktu itu. Iya deh, 13 project kita ya waktu itu, termasuk workshop-workshopnya juga terpending kan. Terpending. Ya sudah kan, karena kita memahami situasinya kan memang semuanya seperti itu. Dan kalau kita paksakan pun juga kan ada peraturan pemerintah yang kalau misalnya kita langgar pun ya kita tidak mematuhi kebijakan kan begitu. Nah, sehingga waktu itu kita mencoba berinisiatif mencari circle ya untuk program yang kita tawarkan waktu itu adalah mencoba untuk membantu teman-teman dari UMKM waktu itu. Kita bantu UMKM terutama di foto produk dan video waktu itu. Nah, sehingga kemudian nyoba nyari linknya ya kan, saya tawarkan ke beberapa dinas di beberapa pemerintah kota itu. Cuma waktu itu ternyata ya itu birokrasi ternyata tidak semudah atau tidak sesimpel pada saat kita di swasta. Nah, ya kan, karena kebetulan kan selama juga sebagai profesional di perusahaan swasta itu kan sebagai karyawan yang ya harus smart, simple gitu kan, yang penting prosesnya bisa tercapai. Tapi di birokrasi ternyata tidak secepat yang saya bayangkan. Itu sepertinya barangkali selama ini saya agak mengurangi sih sebenarnya berhubungan dengan instansi pemerintah itu kan. Yang akhirnya program-program tadi itu akhirnya tidak berjalan. Belum berjalan, maksudnya tidak bisa kita gandeng orang lain. Akhirnya kami berjalan sendiri. Berjalan beberapa kali. Nah, akhirnya ya kan, ini barangkali jodoh ya kan. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba waktu itu ketemu dengan SJC dan MJC. Ya, SJC dan MJC bertemu kemudian saya mengikuti awalnya sebagai talenta. Talenta ada project waktu itu. Ada project. Kemudian saya ikut menjadi talenta, ya kan, yang memulai dari bawah ini ya. Jadi yang awalnya itu kita siap membiayai program itu, asalkan bisa membantu teman-teman UMKM. Saya ketemu sama EJ, saya yang dibayar, kita dibiayai gitu. Alhamdulillah ya, barangkali itu jangan awal lah. Awal. Jadi menurut saya memang kita harus tetap berpikir positif ya. Ya kan, niatnya baik, insya Allah ya ketemu jalannya. Seperti sekarang ini kan awalnya kita mau mengeluarkan budget untuk meng-hire teman-teman itu untuk memotret. Nah, ternyata di program EJMJC ternyata ada program seperti itu ya kan, dan teman-teman ini dibayar gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya, alhamdulillah kan sudah berapa kali ya puluhan project ya yang melibatkan begitu banyak teman-teman ya, talenta, dan itu menurut saya program yang cukup bagus ya di tengah situasi yang dialami oleh teman-teman ini. Ada banyak fotografer yang bisa akhirnya menikmati manfaat lah ya kan dari program ini. Saya berharap sih dilanjutkan terus, Mas. Insya Allah pasti. Gitu sih. Ya, jadi memang awal sih memang kita ketemunya ya dari itu ya, dari project yang agak terduga. Iya. Terus wah, ini kayaknya ini menarik nih ya, ini akhirnya kita tawarin Mas Alun waktu jadi mentor ya. Jadi mentor Mas, tawarin jadi mentor, dan beliaunya ya ketawa-ketawa itu, coba deh Mas ya, akhirnya kita coba dan ternyata ya dari situ memang chemistry kita bangun Mas ya, kita bangun. Dan memang dari awalnya masih ragu saya. Udah masih ragu karena memang jadi begini Mas Elsa, terkadang teman-teman muda kreatif itu kan kalau hubungan dengan pemerintah tuh mereka suka selalu
defense ya, karena memang pemerintah ini tempatnya ribet, administrasi dan memang Mungkin sama kayak yang birokrasi. disampaikan Mas Lalu tadi ya. Iya. Itu belum secara- belum benar. lagi proyeknya iya kalau jalan loh. Iya. Ya kita tahu lah itu. Iya. Mohon maaf ya pemerintah. Tapi tenang aja, tapi kita luruskan ya Pak. Kita Ya, luruskan ya. Tapi itu alhamdulillah- awalnya, Awalnya. ya kan? Endingnya tidak seperti Oke. itu. Tapi alhamdulillah dengan JC dan MJC ini pelan-pelan kita bahasakan secara milenial Mas, secara muda dan memang dan saya juga apa ya, saya juga merasa kayaknya wah ini tantangan saya juga karena saya juga orang swasta awalnya kan. Nah di sini di pemerintahan akhirnya pelan-pelan dikomunikasikan ke masyarakat, ternyata alhamdulillah bagus gitu Mas. Nah memang dukungan dari pemerintah yang saat ini dan ya memang arahan Bukub dan Wagub ini kan memang belum milenial Mas ya. Iya, Jadi betul. benar-benar sudah alhamdulillah menjembatani apa yang memang selama ini jadi permasalahan kita gitu. Sudah kita secara milenial bahasakan dan alhamdulillah aman semua kan sudah jalan dan memang sesuai dengan rule-nya gitu. Memang paling kendalanya masalah penggajian agak sedikit molor gitu kan, karena memang birokrasi itu kan memang administrasi. Tapi secara rule of the game ya, secara konsepnya ke lapangan, secara anunya cukup tertata Mas ya. Gitu. Jadi memang jadi ini memang benar-benar terobosan baru banget sih. Jadi memang makanya saya ketemu beliau ini akhirnya beliau juga satu frekuensi, akhirnya terus beli ini gimana ya? Yaudah ayo sekarang begini. Jadi akhirnya kita langsung gerilya dan memang kita ini kan ada JC ada 5 jadi dari 5 JC ini akhirnya kita dapat tupoksi yang tugas seperti itu dan akhirnya kita kembangkan sendiri di Malang ini gitu. Dan akhirnya pelan-pelan jadi pilot project juga Mas ya. Ya, Langsung ya. alhamdulillah sampai dengan tahapan sekarang ini Malang itu EGSC ya menjadi bisa disebut sebagai pilot project ya dalam menerapkan SOP atas setiap proyek-proyek yang berjalan di bawah MJC dan EGSC ya. Ya dari awal memang kita mulai dari nol, Iya, kan dari jadi nol pada saat talenta permasalahan itu kita seperti apa ya Mas ya? ya kita belum punya SOP ya awal saya masuk itu, jadi ya sekedar wah udah begitu aja kerjanya. Kemudian dari setiap proyek itu kemudian kita evaluasi, kemudian meskipun waktu itu saya masih diam-diam sih membuat SOP ya kan dari apa yang saya rasakan, karena kebetulan hal-hal seperti ini kan saya terapkan juga di Objek Kreatif kan. Bagaimana membuat SOP, bagaimana kita menata sebuah proyek dan lain sebagainya itu diam-diam, karena ini kan sebenarnya kan di luar kewenangan saya sebenarnya. Ya kan untuk membuat hal seperti itu. Ya karena beliau yang punya kewenangan kan, ya kan saya hanya bertanggung jawab untuk bertugas untuk ya sudah foto ya kan, kemudian kalau misalnya jadi mentor ya saya harus menangani talenta-talenta yang kebetulan saya saya bimbing gitu. Nah cuma kan setiap ada pekerjaan itu kan harus ada progres, perbaikan. Nah kita menemui kendala seperti ini, apa yang harus kita lakukan, dan saya buat. Saya analisa, ya kan, kemudian saya bikin analisa masalahnya, kemudian problem solvingnya bagaimana. Nah saya tawarkan kepada beliau, ya kan, karena tidak mungkin saya akan melangkah tanpa pengetahuan beliau, kan gitu, ya kan, sebagai penangguhnya, sebagai advisernya ini. Gimana, setuju nggak? Ya sudah jalan, kan, jalan ya kan. Setelah itu kita bikin lagi sampai akhirnya apa yang kita terapkan sekarang ini jadi pilot project dan insya Allah diterapkan di EJC lain ya, teman-teman lain dan inspirasi teman yang lain juga. iya DC. Kemudian sekarang lagi jalan di Pamekasan ya. Pamekasan itu juga mengadopsi dari apa yang kita kerjakan kerjakan sekarang ini, dan alhamdulillah itu bisa berjalan seperti swasta lah kita bilang gitu kan. Ya, swasta. Jadi Semi swasta lah ya. semi swasta. Jadi anggarannya dari dinas, programnya dari dinas, kita bikin seolah ini swasta jalannya, karena semua project manajemennya kita kontrol ya kan. Jadi Implementasinya, semuanya ini memang ala swasta lah ya kan. Ala swasta project manajemennya itu. Apalagi tahu juga Mas Bandi juga kayak advisor itu dan swasta kan. Betul, swasta juga. Jadi kita Kayaknya bikin emang seperti itu. gitu ya. Swasta. Nah, Jadi ya akhirnya mixen antara konsep yang dari dinas seperti apa kita kembangkan jadi bahasa lebih fleksibel dengan bahasa swasta kali Mas. Iya, dengan karena bahasa swasta swasta. lebih fleksibel gitu kan. iya. Dan kalau misalnya dibandingkan dia dengan proyek-proyek yang lain di luar EJC NGC, untuk birokrasi termasuk agak cepat sih menurut saya sekarang ini. Karena 14 hari itu paling lambat 14 hari ya. Itu sudah selesai administrasinya. Tidak sampai yang harus hitungan bulan, 3 bulan dan sebagainya. Nah, ini ya yang terus kita coba dorong gitu kan, supaya teman-teman di milenial, teman-teman di industri kreatif ini punya persepsi yang nanti agak berubah gitu kan, tidak lagi menganggap bahwa birokrasi terutama di Malang ya kan, seperti yang serumit yang dulu. Nah semoga nanti tetap diizinkan nanti untuk kita melakukan terobosan-terobosan nanti sama Mas Bandi ini supaya benar-benar bisa merangkul milenial yang sekarang ini, yang
ya kalau secara karakter kan orang milenial kan butuh kebebasan gitu kan. Sekarang itu yang butuh yang cepat Mas, butuh yang sebenarnya. cepat seperti butuh itu yang kan. bisa ada ini orang kolaboratornya, terus kita ada mediumnya. Nah, itu Betul. anak muda butuh apa ya, istilahnya aktualisasi diri. Betul, ya. Milenial itu Tetap. iya. Cepet-cepet aktualisasi, tetapi tetap kita kontrol ya Iya. kan? Tapi tetap bertanggung jawab. Benar, Ya. benar. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab lah saya Iya, bilang gitu. Karena memang karakter anak muda itu kan nggak mau dipegangin gitu mas. Mau Bener. ditaruh ke layangan gitu loh. Iya. Lu kesana, tarik lagi sini. Gimana Iya, pelan-pelan dipegangin iya. aja pokoknya. Hmm. Jangan sampai lepas sendirian kan gitu. Makanya peran kita di sini pemerintah kan memang gimana caranya kita menaungi freelancer, ya, menaungi teman-teman muda yang memang secara emosionalnya masih tinggi gitu mas. Tapi kita benar-benar kita payungin, kita arahkan dengan cara profesional seperti ini. Tapi dengan kita gaya kita juga. Iya. Sekarang kalau saya mau nerapin gaya kedinasan, kayaknya lari semua nih. Iya, betul, Mungkin betul. gitu loh. Nah, Mas Lalu, ini aku penasaran jadinya. Iya. Gara-gara Mas Bandi bilang tadi soal kedinasan ya, ada kaitannya juga ketika Mas Lalu bilang di awal pemerintah itu susah. Pemerintah mau kontak sama dinas itu berlibat dulu ya. Ini kita ada flashback dikit. Saya jadi penasaran, Mas. Kenapa dulu Mas Lalu langsung pingin join jadi talenta dari JSC? Apakah memang tahu kalau ini bakal menjadi agency yang kemudian ala bisa swasta, bisa bikin project yang fleksibel? Apa dulu masih di pikirannya Mas Lalu waktu mau daftar itu, ntar ribet lagi. Tapi kenapa malah mau daftar gitu, Mas? Ada orang penasaran ya? Oke. Jadi Ya, pada saat awal itu tentu saja keraguan-raguannya itu masih tinggi. Oke. Keraguan-raguannya itu masih tinggi. Cuma lagi-lagi saya bilang bahwa ini kan saya tidak hanya berpikir tentang apa yang bisa saya dapat. Oke. Ya kan? Karena kan di Obi Kreatif itu kan juga punya freelancer, punya kolaborator gitu kan. Nah, sehingga kalau misalnya sekarang Obi Kreatif ini berhenti, tidak melakukan kegiatan apapun, tidak produktif, maka yang lain ini juga akan ikut. Oh, imbas. Iya kan, akan kena imbas gitu dampak, kan. iya benar. Kena dampak. Oleh karena itu saya harus realistis bahwa pada saat itu yang memiliki program cukup banyak, saya bilang aja gamblangnya itu yang memiliki uang banyak, yaitu adalah pemerintah. Benar. Karena kalau swasta itu kan mereka save semua kan, jadi mereka menahan semua proyek-proyek dan sebagainya. Benar. Nah, sehingga waktu itu coba deh, ya kan, saya pengen tahu dan barangkali juga bisa menjadi mengubah mindset saya tentang pemerintahan waktu itu. Sehingga saya coba masuk ke situ. Dan akhirnya terbukti ya, dengan program-program yang ada di pemerintah itu akhirnya bisa melibatkan banyak orang gitu kan. Jadi manfaatnya bisa untuk tidak hanya untuk saya, tapi juga ya UMKM-nya juga dapat manfaat, kemudian fotografer itu juga dapat manfaat dan sebagainya. Satu kali proyek itu bisa sampai dengan 35 orang ya kan, Iya, bahkan sampai ada yang 50 ya kan. Dan itu sebenarnya yang membuat saya akhirnya masuk ke situ. Ya, karena manfaatnya tidak hanya untuk saya saja, ya, tapi juga banyak orang gitu ya. Sambil pelan-pelan juga kita benahi yang tadi itu, kita bikin SOP bagaimana, ya kan, yang awalnya dulu pada saat dengan freelancer kita tidak punya MOU, hanya ada MOU dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita perbaiki. Jadi di satu sisi saya dan teman-teman yang lain dapat manfaat, di satu sisi juga kita bisa memberikan sebuah saran lah kepada EJSC, MGC tentang bagaimana sih hal-hal yang perlu kita terapkan sehingga teman-teman milenial, teman-teman freelancer ini kemudian mau bergabung dan mendapatkan manfaat dari yang program-program yang dijalankan sekarang ini gitu. Jadi prinsipnya setelah beliaunya berkecimpung, beliau merasakan manfaatnya kan dia ketok tular. Justru malah ini ya, karena dampak positifnya tadi ya Mas Andi ya. Jadi itu si milenial berarti harus paham ya, harus ingat bahwa jangan suka nyalahin pemerintah doang ya. Coba nyemplung dulu kayak Mas Lalu gitu ya. Nyemplung kemudian berikan saran. Gitu ya. Ini juga ada pengaruh dan positif karena beliau juga kan terbuka kan. Maksudnya masukan. Coba waktu itu mungkin kaku ya kan, menggunakan pemikiran yang punya temen kan. Iya, yang zaman yang namanya dulu yang kolonial ya kan, tidak mau menerima masukan, barangkali ya sudah sampai di sini aja gitu kan. Tapi ternyata masukan-masukan dari sekeliling, bukan hanya dari saya ya, tapi dengan teman-teman kreatif yang lain juga beliau welcome. Dan ya sudah, kadang-kadang untuk sesuatu yang baru kadang-kadang kita sampai harus malam berdiskusi. Beliau saya undang ke studio gitu kan untuk mendiskusikan hal-hal yang kira-kira bisa membawa efek positif gitu buat teman-teman freelancer. Hanya ya seperti itu, hanya saya nyemplung sekalian gitu kan. bahasa sekalian nih, seperti itu. Jadi gini ya, memang di saat itu kan saya merasa dapat amanah dari pemerintah ini ngelola sebuah tempat EJS ini ya, sebagai ruang kolaborasi kreatif ya. Nah,
berarti kan saya harus butuh banyak teman dong, ya kan? Apalagi saya bukan orang asli Malang, gitu kan. Jadi saya harus butuh teman. Jadi pelan-pelan saya pengen dekat dengan siapa, dikenalin siapa, mungkin dari Mas Rizal, Pinggir Karya dikenal sama Mas Arif Let's Play, terus dikenalin Mbak Danis Dako. Jadi berkembang gitu. Jadi dari situ akhirnya mereka saya bilang, ayo dong pakai tempatku untuk aktiviti apa gitu loh. Jadi biar menjadi manfaat gitu loh kan. Benar-benar. Nah, dari situlah saya merasa di sini harusnya memang kita harus concern ya, dalam artian memang kalau udah ngomongin kreatif kita harus punya output nih gitu kan. Ya, kayak kita bincang ini kan outputnya kan output ngomongin hal yang kreatif gitu kan. Jadi setidaknya di konten-konten di JC Malang ini akhirnya timbullah sebuah mindset, wah berarti ternyata benar-benar berguna nih JC ini. Nah, harapannya kita bisa long term lagi Mas. Ntar nanti merapatlah dari stakeholder luar masuk, ternyata bisa kolaborasi lagi. Itu yang saya harapin gitu kan. Jadi akhirnya apa, nanti outputnya juga mempekerjakan teman-teman lagi nih. Ada proyek lagi nih ngerjain apa. Akhirnya terlibatlah talenta di situ. Jadi ekosistem yang dimana industri kreatif yang memang harus dipancing dulu tuh harus kita terapin. Karena sistem pemerintah itu memang harus dipancing dulu, dikasih tahu sebuah berita bagus, baru mereka akan menangkap itu tadi ya. Nah, jadi memang harus ada sebuah contoh pergerakan dulu nih Mas, gitu sih. Tapi ini juga bisa menjadi ini sih Mas sebenarnya Mas Bandi ya, apa namanya semacam branding lah ya bagi pemerintah yang dulu mungkin dianggapan ya mungkin nggak hanya masa lalu ya Mas ya, mungkin swasta yang lain juga banyak yang mungkin berpikiran bahwa pemerintah itu ribet, pemerintah itu susah, anak muda sekarang juga pikir malas ngapain sih sama pemerintah. Padahal terus ada yang sampai nyinyir mungkin ya, budgetnya banyak tapi nggak bisa dialokasikan ke sini, padahal ternyata ada ruang sebenarnya kan, ruang-ruang kreatif itu ternyata yang harus dicoba oleh anak muda sekarang ya istilahnya untuk masuk gitu ya ke medium pemerintah ini lewat khususnya EJC semacam seperti ini ya Mas Bandi gitu ya. Dan memang gini guys, Mas Lalu dan Mas Elsa, terlihat sekali dalam pandemi kemarin ya, itu sudah teruji banget kan. Maaf memang yang paling kuat adalah pemerintah. Mereka yang punya duit, mereka yang ngatur duit, mereka yang mau benar-benar ingin berkontribusi kepada masyarakatnya sendiri. Sedangkan kelas swasta, maaf dalam perjalanannya kita udah lihat nih ada yang udah pada collab, ya udah pada pelan-pelan mengurangi pegawainya. Tapi pemerintah kan masih stabil, ya karena pemerintah yang memang yang mengelola semua inilah. Dari sinilah alhamdulillah benar-benar tersalurkan sebuah dana segar yang dimana bahasanya adalah kolaborasi. Mas Bandi ini ada dana tapi tolong bantu apa, jadi akhirnya sasarannya adalah UKM. UKM adalah untuk masyarakat dan memang itu masyarakat gitu kan, jadi kita harus prioritaskan di situ. Nah, tapi gimana caranya kita juga harus manfaatin masyarakat. Akhirnya teman-teman tadi saya bilang di awal freelancer itu akhirnya juga termanfaatin juga misalnya ya akhirnya timbullah ekosistem dari gitu loh. Jadi inilah yang ujiannya menurut alhamdulillah ya, pandemi kita sikapinya plus minus ya. Ya plusnya yang alhamdulillah ternyata ada sisi ruang terbuka buat kita berkreasi di situ dan juga sedikit ada pemasukan, dan negatifnya memang sebenarnya dampak secara global sih Mas. Tapi inilah kita harus benar-benar bisa memetakan lah gitu. Saat ini yang terjadi seperti itu kemarin, orang luar biasa juga sebenarnya. Nah, ngomongin UKM nih Mas Bandi sama Mas Lalu. Kalau menurut Mas Lalu gimana sih Mas, awal mungkin Mas Lalu juga mungkin sebagai pelaku UMKM juga kan ya. Gimana melihat kemudian tren yang terjadi UMKM saat itu? Saat mungkin Mas Lalu juga merasakan ya ketika benar-benar semua harus postpone dan kemudian saat sekarang sampai sudah 2 tahun lah ya kita ini mengalami, Mas Lalu melihatnya seperti apa sih Mas? Kreatif tadi. Sambil seruput dulu dong. Oh iya. Siap. Boleh ya. Jadi kebetulan ini juga pelaku UMKM juga ya Mas. Ini teman-teman kita support dari Kopi Jaya nih. Oke. Apa namanya? Kopi Jaya. Kopi Jaya. Ini Kopi Jaya. Teman baru di kita nih Mas di sekarang ada Kopi Jaya. Oke. Ini emang ngomongin UKM jadi emang harus ya sekalian ini ngenalin ya bahwa ada UKM kopi juga. Jadi emang UKM kopi itu juga lagi naik-naiknya sih Mas Bandi ya. Kita lihat di Indonesia tuh tren coffee shop, tren pengusaha kopi itu sangat banyak banget ya, coffeepreneur gitu-gitu. Mohon izin mungkin saya belum incip, nanti aja Mas Bandi biar jadi ini sih. Boomnya di akhirnya. Nanti nambah lagi. Nambah lagi nanti ini. Mana. Oke. Nah, mungkin Mas Lalu kembali tadi. Gimana Mas Lalu lihat pelaku kreatif ya khususnya mungkin saat itu kemudian selalu juga ikut mungkin merasakan sampai sekarang. Ya. Sebagai pelaku kreatif dan juga termasuk MKM tentu saja sangat berdampak besar ya terhadap bisnis kita. Terutama bagi teman-teman fotografer atau videografer atau teman-teman kreatif yang bergerak genrenya itu yang melibatkan massa, misalnya fotografer event, kemudian fotografer wedding dan lain sebagainya. Habis itu Mas ya. Habis. Wedding kan nggak boleh. Event boleh. Juga iya. Event juga semua kan boleh. pokoknya yang berhubungan sama masyarakat. Iya, masyarakat luas ya ini. Ya, betul. Kerumunan masyarakat. Itu sangat terasa ya.
Kemudian dari pelaku sendiri ya kan, dari UMKM yang lain misalnya itu ada yang akhirnya menutup usaha ya kan, kemudian usaha yang besar ditutup, kemudian kembali membuka usaha-usaha kecil yang baru dan lain sebagainya. Nah jadi memang terasa. Nah oleh karena itu supaya kita tidak sampai terjebak kepada rasa ya tadi itu ya kan, yang harus menyesali keadaan yang tadi itu, makanya akhirnya ya sudah, makanya ini pentingnya kita punya mindset yang harus berpikir positif ya. Apa yang bisa kita lakukan di saat situasi sulit kan gitu ya kan, bukan mengeluh di situasi sulit. Nah menurut saya begitu sih, karena kalau sudah keluhan berarti separuh dari kemampuan kita itu sudah akan berkurang gitu kan. Jadi begitu. Seperti itu sih. Ya. Jadi tetapi ada beberapa memang yang agak survive ya, terutama kalau saya kan memang banyak melakukan ini di fotonya adalah foto produk dan company profile. Nah, berhubung sekarang zamannya digitalisasi, nah kalau yang di foto produk itu justru mengalami tidak sampai terlalu terjun bebas ya. Klien-kliennya itu jadi tetap ada, karena untuk kebutuhan mereka untuk website, kebutuhannya mereka konten, untuk konten media sosial itu justru lumayan bagus itu ya, terutama sampai sekarang. Nah justru di musim pandemi inilah saya bisa bekerja sama dengan teman-teman kreator dari luar negeri. Akhirnya berhasil. Berhasil ya kan, kita ada klien dari luar negeri, kemudian kita juga bekerja sama dengan dari luar negeri, misalnya dari negara-negara yang mungkin secara standar ekonominya mungkin agak di bawah kita ya, misalnya Bangladesh, tuh India, itu saya bekerja sama dengan itu hanya. Karena di sisi bisnis kan pemasukan kita kurang, otomatis cost-nya produksi kita harus kita kurangi gitu kan. Nah, maka ada beberapa yang saya ngajak dari teman-teman yang dari Indonesia, dari teman masih kita, ada juga beberapa yang akhirnya saya lempar kepada teman-teman di luar negeri. Kayak misalnya untuk kebutuhan editing, misalnya foto dan sebagainya, yang kalau misalnya di teman-teman yang ada di sekitar kita mungkin satu foto mungkin sekitar $8, $7 sampai $8 gitu untuk biaya editingnya ya. Tapi kalau misalnya dengan negara-negara di Bangladesh atau India itu antara 1,25 sampai dengan $2,5 per foto. Otomatis kan kita masih bisa menjaga margin keuntungan sebagai pebisnis gitu kan. Nah kalau tidak ada situasi PPKM ini mungkin saya tidak akan sampai berpikiran ke sana gitu kan, gitu loh. Tapi memang COVID-19 ini sih, pandemi ini juga akhirnya memutus namanya hubungan jarak waktu dan sebagainya. Iya betul. Jadi justru membuka ruang-ruang maya yang lebih luas gitu ya kayaknya. Betul. Lebih lebar sebenarnya, lebih terbuka luas ya kan untuk bisa. Sekarang udah ada berapa negara Mas Aldo kalau boleh tahu? Iya. Bahaya nih. Ada berapa yang lagi jalan sekarang juga itu kan ya, tapi semoga saya berharap sih nambah lah nanti itu kayak samanya itu nambah ya. Oke, siapa tahu JC kan juga bisa terbang gitu Mas ke negara-negara tetangga gitu kan. Dan iya. Dibanding gitu ya benar. Iya. Jadi ya ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan itu kalau misalnya memang kita bisa mencari peluang tadi itu. Oke. Itu sih. Terus tadi gini Mas, tadi kan sudah di awal saya suging Mas Aldo adalah dengan tim Creative Idea. Oke. Ya kan? Yang kapan lalu kita sempat collab ya, kita sempat collab dan MGC juga collab, dan ternyata alhamdulillah respon di pasar bagus banget dengan banyak teman-teman yang akhirnya beberapa DM dan minta untuk dibuatkan seperti itu. Yeah. Nah, itu kemana tuh apa dasar dari tiba-tiba kepikiran sih Mas ngomongin CSR dari setiap fotografer tuh? Jadi gini, jadi emang di awal 2001 ya nggak salah ya, itu saya bentuk namanya Creative Idea namanya, nama yang kita pakai sekarang ya, nama yang kayak. Nah Creative Idea yang terbentuk sebenarnya terbentuk dari lingkupnya EJSC juga sebenarnya. Jadi beberapa talenta dari situ ya. Ya jadi pada saat awal-awal mulai saya diminta untuk menjadi mentor ya, sekaligus membantu beliau menyusun SOP itu, akhirnya kan saya diminta untuk hire beberapa freelancer gitu kan, yang memang bisa diajak untuk berkolaborasi. Nah akhirnya saya ajaklah teman-teman yang memang saya sudah kenal dan tahu kapasitasnya seperti apa itu, saya ajak. Nah kemudian dari sekian lama bergabung itu akhirnya saya memilih gitu kan, akhirnya orang-orang atau talenta yang memang bisa diajak untuk bekerja sama. Nah itu kan yang satu frekuensi lah dan sebagainya itu kan. Nah akhirnya dari mereka ini kemudian saya bentuklah namanya Creative Idea. Creative Idea ini untuk melaksanakan hal-hal yang di luarnya EJSC hitungannya. Dulu awalnya namanya Audio Kolaboratif namanya.
Jadi objek Oke. kolaboratif ya kan. Jadi orang-orang yang memang berkolaborasi dengan objek kreatif karena yang diminta sama beliau waktu itu untuk mencari itu adalah objek kreatif ya. Objek kreatif. Nah, maka orang-orang yang masuk lewat objek kreatif sini kemudian kita namai grupnya menjadi namanya objek kolaboratif. Nah, kemudian setelah lama berkembang itu kemudian kita berubah namanya menjadi creative idea. Nah, semacam komunitas kecil yang di situ kita sebenarnya juga belajar. Ya kan kita belajar untuk melakukan sebuah perencanaan, kemudian kita juga sering bikin focus group discussion gitu kan yang membahas banyak hal, kemudian ya bikin project juga dan sebagainya. Nah, komunitas itu juga komunitas kecil yang pengelolaannya kita bikin seperti perusahaan. Ya, jadi contoh misalnya ada project nih, ada project yang masuk, ya alurnya kita bikin seperti sebuah perusahaan. Jadi dia harus masuk kemana dulu, ya kan, kemudian pembayarannya lewat siapa, kemudian nanti pada saat pembayaran pengerjaannya itu bagaimana SOP-nya, kemudian pada saat pembayaran itu bagaimana delivery-nya kepada masing-masing yang mengerjakan itu kita ada. Karena dari teman-teman ini ternyata banyak yang sudah lama berkecimpung di dunia fotografi, tapi dia belum punya hal-hal yang sifatnya administratif semacam invoice, ya kan, laporan survei, quotation dan lain sebagainya. Nah, dengan cara-cara seperti itu kemudian akhirnya memaksa mereka untuk harus bikin. Ya, jadi pada saat mereka sudah selesai pekerjaan, saya minta mereka tolong kamu buat bikin invoice, tolong kamu bikin surat pelunasan dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya mereka menawarkan sesuatu, tolong dong kamu bikin quotation gitu kan. Nah, itu adalah proses belajar yang memang mengalir. Kalau kita tidak lakukan seperti itu, barangkali mereka tidak akan bikin gitu kan. Tapi karena ada kebutuhan, ya sudah, akhirnya mereka bikin. Gitu kan. Nah, akhirnya itu juga adalah hal positif yang bisa kita dapatkan dari seringnya kita berkumpul dan berkolaborasi dengan AJSC seperti itu. Benar. Apalagi kan memang di dunia digital seperti sekarang, kemampuan skill-skill seperti itu kan emang nggak hanya di satu bidang gitu Mas Aldo ya. Jadi akhirnya fotografer atau apa yang awalnya hanya cuma tahu hobi soal motret dan sebagainya, malah dia tahu soal bikin invoice, soal bikin dan sebagainya gitu ya. Betul. Ya, ini itu yang saya itu sebabnya barangkali value yang ditawarkan, yang kita coba tawarkan kepada freelancer di AJSC itu adalah tidak hanya tentang teknis fotografinya, kalau misalnya mereka talenta fotografi, tidak hanya tentang teknis desain kalau misalnya mereka talenta desain grafis, tapi juga bagaimana kita membuat sebuah flow pekerjaan, bagaimana kita berkomunikasi dengan klien, dan hal-hal yang sifatnya mengarah ke dunia profesional kita juga terapkan. Sehingga itu sebabnya barangkali dinamakan talenta. Supaya nanti mereka punya talenta pada saat mereka keluar dari atau melakukan hal-hal di luarnya AJSC. Benar. Seperti itu. Nah, ini menariknya gini Mas Aldo. Kemudian saya jadi penasaran adalah apakah dulu sebelum Mas Lalu ini akhirnya namanya juga ini ya millennials ya, sukanya itu ada satu kesukaan adalah suka hobi kepo. Jadi kepo nih sama Mas Lalu yang zaman dulu. Sebelum masuk ke AJSC, itu apakah Mas Lalu sebagai, kemudian kita tahu bahwa Mas Lalu memang profesional fotografer apakah dulu sudah melakukan hal-hal semacam itu sebelum masuk ke AJSC, atau mungkin dulu seperti apa prosesnya, mungkin atau mungkin bisa diceritakan juga Mas ke teman-teman millennials juga bahwa Mas Lalu ini dulu apakah fotografer langsung profesional fotografer atau based on hobbies awalnya? Karena kan ini macam-macam ya, kadang-kadang fotografer ada yang mungkin karena terpaksa based on karena dia memang punya skill aja biasa, kemudian dia harus masuk ke professional company untuk menjadi mungkin fotografer ini atau apa seperti fotografer profesional dan sebagainya. Mungkin boleh ceritain nggak sih Mas Lalu dulu tuh gimana prosesnya Mas Lalu? Kalau fotografi itu sebenarnya tidak langsung tiba-tiba ke fotografi ya. Ini adalah terakhir, karena sebelumnya saya ke fotografi itu saya di musik dulu. Nah, ini menarik kan? nih. Jadi saya jadi kita bicara skill-skill luar bidang jadi jadi saya awal-awal tuh kan mulai dari zamannya masih muda lah itu kan ya, karena juga masih muda sih. Dari SMP, SMA tuh kan seneng ngeband. Ya kan, kemudian ditambah lagi pada saat kuliah itu banyak kompetisi-kompetisi band gitu, akhirnya saya belajar musik dulu. Ya kan, terutama gitar dan keyboard waktu itu gitu. Nah, setelah itu karena waktu itu saya merasa jenuh hanya begitu-begitu saja, masuk studio, latihan dan sebagainya, jenuh akhirnya. Nah, kemudian saya belajar menjadi sound engineer. Jadi memasuki industri recording. Audio ya kan, bagaimana cara orang rekaman, sampai akhirnya saya punya studio waktu itu. Studio musik. Ya kan, yang studio musik yang melayani orang untuk rekaman dan sebagainya. Nah, sampai di satu sisi ya kan
satu waktu hanya jenuh juga begitu aja kan. Hanya yang jalan ya sudah kita jalankan, tapi saya pengen sesuatu yang baru. Oke. Nah, banyak teman-teman yang rekaman itu hanya pingin nih, ya kan, bisa nggak bikinkan kita rekam kita pada saat kita bikin video, pada saat kita latihan. Jadi semacam video musik lah waktu itu, ya kan. Belajarlah saya video, ya kan, untuk bisa merekam video musik mereka, dengan anak-anak band dan sebagainya. Bikin video, ya kan. Setelah video kan eman nih kameranya ini hanya dipakai untuk video. Belajarlah saya fotografi juga, sampai sekolah juga fotografi ini. Ya pada saat saya awal-awal belajar itu memang tidak langsung ke bidang yang sekarang ini, ya kan, di company profile dan advertising. Tapi seperti kebanyakan teman-teman fotografer memulainya dari hunting, motret, model dan lain sebagainya. Sampai akhirnya menemukan passionnya di yang sekarang ini, advertising dan foto produk. Jadi seperti itu ya. Jadi ya dulu awalnya sekolah fotografi, sampai akhirnya saya juga ngajar di sekolah saya yang tempat saya belajar itu, menjadi mentor juga di situ gitu ya. Jadi itulah dari musik kemudian video ke foto ya. Sambil belajar desain juga. Nah, desain juga belajar. Sebenarnya ini ada nilai moralnya sebenarnya bahwa kemudian ternyata millennials juga nggak perlu takut atau risau kuliahnya apa, jadinya apa. Saya akuntansi loh saya dulu. Saya akuntansi saya dulu. Terbukti sepertinya gitu ya di. Iya, akuntansi saya dulu. Oke, Mas Bandi. Memang dalam perjalanannya sih memang kadang-kadang passion tuh nggak bisa kamu keluar dari pattern ilmu Mas ya, pasti ya. Ilmunya apa, passionnya apa gitu Mas ya. Iya. Mas Ali mulai akuntansi nih, ternyata passionnya motret. Iya. Tadi dulu dari motret bukan dari akuntansi ya gitu ya. Iya, jadi kan melakukan pekerjaan yang kita senangi gitu kan. Ya, jadi sehingga pada saat kita melakukan pekerjaan itu bukan sesuatu yang dipaksakan gitu kan. Jadi ya itu sih yang bikin kita jadi nyaman gitu. Iya. Jadi ya cuma akuntansinya hanya kepake karena untuk mengelola keuangan dari mengelola keuangan dari tim itu kan. Harus bayar apa itu aja kepake ya gitu. Menarik juga sih proses kreatifnya dari ini ya, musik ke fotografi gitu ya. Karena kan kalau saya kenal itu biasanya banyak yang teman-teman saya itu langsung fotografer ya terjun gitu karena mungkin dia video foto jurnalis kayak gitu kan, jurnalis foto atau misalnya apa dan sebagainya gitu kan. Ya keren. Terus sekarang kira-kira apa sih Mas Lalu kalau boleh tahu gitu, kita sobat millennials perlu tahu project apa yang sekarang dilakukan sama Obi Kreatif sama Creative Ideas gitu. Creative Idea. Ya, jadi kalau Obi Kreatif karena base-nya adalah fotografer ya, maka tiap hari motret. Tiap hari motret, dan sekarang memang yang paling banyak itulah foto untuk produk ya sekarang ini. Ya kan, foto produk dan beberapa company profile. Nah, foto produk itu banyak yang dari luar kota, dari Jogja, dari Bogor, ya kan, dari Jakarta, itu mereka kirim sini karena kebutuhannya adalah untuk konten website dan sebagainya. Itu ya kan, kalau yang di Obi Kreatif di samping juga di samping itu juga ada company profile juga yang kita kerjakan. Kemudian Obi Kreatif juga mengelola media sosial. Nah, mengelola media sosialnya artinya kita mengerjakan mulai dari foto, kemudian kontennya sampai mengelola media sosialnya. Kebetulan ada divisi saya yang di situ. Semacam social media agency ya. Iya, betul ya. Karena di Malang sekarang ini cukup banyak yang dulu punya usaha besar, tapi kemudian sangat terdampak oleh situasi pandemi itu, akhirnya itu di close, mulai membuka usaha-usaha yang lebih kecil, tapi jumlahnya beberapa gitu kan. Nah, ini yang mereka butuhkan butuh treatment lah ya kan, bagaimana mengelola media sosialnya mulai dari foto dan sebagainya. Itu yang sekarang juga lagi banyak kita kerjakan, itu yang di Obi Kreatif. Nah, kemudian di Creative Idea juga sama, ya kan, yang kita lakukan di situ karena cukup banyak ya skill yang tergabung di situ, ada desain grafis, ada fotografi, ada videografer dan sebagainya, sehingga beberapa pekerjaan yang dari Obi Kreatif ya kan ada yang kita share ke teman-teman itu gitu. Ya, jadi berjalan seperti itu sih yang sekarang ini. Monggo Mas Bandi dulu. Kalau sekarang gini Mas, kan ini kan kita dalam momen Sumpah Pemuda nih. Iya. Seperti tema kita di awal adalah pemuda kreatif. Pemuda kreatif yang diharapkan untuk mendukung industri kreatif, ya kan. Nah, ini mungkin bisa dikasih semacam apa ya Mas, kayak tips atau mungkin masukan buat teman-teman yang memang sekarang lagi menjalani sebuah proses kreatif nih ya, apapun itulah ya, atau mungkin foto atau apa nih yang dibutuhkan untuk bisa disustainable itu Mas?
lebih ke passion yang dilakuin dari pengalaman kamu udah pernah jalanin? Iya, jadi bagi yang baru mulai ya, bahkan sampai sekarang pun ya, di saya ya, yang paling dibutuhkan itu sebenarnya niat dulu sih, kemauan dulu itu yang paling utama. Satu niat. Ya kan? Niat dulu niat dan kemauan, karena pada saat kita hire orang juga misalnya atau saya misalnya lihat orang itu yang dibutuhkan pertama itu adalah kemauan. Iya. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah punya niat, punya kemauan yang tinggi, otomatis dia akan belajar. Gitu. Yang kedua adalah ini yang paling penting adalah berpikir positif. Oke. Nah, itu yang paling penting. Karena di tengah apa namanya? Di tengah informasi yang begitu luas sekarang ini, ya kan. Kadang-kadang ada sesuatu yang membuat kita jadi ya kadang-kadang termakan hoax dan sebagainya. Nah, itu kalau misalnya kita tidak sikapi dengan bijak, dengan pikiran-pikiran yang positif, itu kadang-kadang membuat kita jadi apa namanya? Jadi agak apa ya? Tidak pede gitu kan, tidak Bahkan pede. bisa goyah ya Mas. Bisa jadi bisa goyah gitu kan. Makanya untuk menghindari goyah tadi itu makanya kemauannya harus tekad dulu. Oke. Berani ya kan. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah Yang ketiga. portofolio. Portofolio. Ya. Terbang gini. Ya, karena sekarang kalau misalnya orang mau survive di bidang industri kreatif ini, mereka harus mulai portofolio dulu. Karena itu yang akan dijadikan mereka sebagai bahan jualan. Iya, Kalau nggak ada apa namanya materi, kalau nggak ada bahan jualannya kan nggak bisa gitu kan. Nah, jadi seperti itu sih menurut saya. Jadi mengenai alat dan lain sebagainya itu disesuaikan dia dengan sampai di level mana mereka nanti membutuhkan alat. Jadi semakin kebutuhannya semakin tinggi, misalnya alat nanti juga akan ikuti seperti itu. Oke. Nah, itu. Jadi kemauan dulu yang utama. Jadi kalau saya dulu sempat berada pada situasi yang saya sebutnya sih lapar mata ya, begitu ada alat baru ya kan, pengen beli, ada apa namanya kamera baru, pengen Makanya beli. tadi saya sempat mikir Mas lalu, saya kira habis niat yang pertama ya, saya kira yang kedua itu duit Mas. Ya. Saya kira karena anak muda sekarang ya nggak tahu ya, kayaknya ini pertanyaan banyak milenial gitu ya. Kayaknya kalau mau bikin usaha itu mesti harus ada modal dulu, harus ada ini. Jadi kita harus ngumpulin ini. Kita akhirnya menjadi berat nih kepada proses kreatif. Tapi nggak tahu kalau menurut Mas lalu gimana Mas? Itu adalah saya sempat melewati fase itu ya, melewati fase pemikiran seperti itu. Ya. Nah, cuma ternyata modal itu ternyata tidak hanya uang. Tapi teman, ya kan, maksudnya teman yang beruang gitu. Bener juga. Jadi iya kan, sekarang kita nggak punya dana ya kan, tapi kita bisa membangun network ya kan, bisa bernetworking lah gitu kan, bisa ketemu dengan pengusaha, bisa ketemu dengan orang yang bisa memberikan kita pekerjaan. Itu kan sebenarnya kan modal juga. Oke. Jaringan, iya jaringan. Modalnya memang banyak ya, modal sosial. Modal sosial ya kan, jadi jangan semata-mata di uang aja dulu. Dulu iya, karena saya terjebak di pemikiran itu, jadinya dulu harus punya uang kan, jadi beli tadi saya bilang beli ini, tapi ternyata kebutuhan saya belum sampai untuk membeli hal-hal seperti ini. Lebih baik kita bikin untuk safety, bikin nyimpen, nabung dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ketemu sama orang, bikin network aja gitu. Itu sebabnya saya mencoba untuk bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang bisa memberikan kita peluang. Saya bergabung dengan beberapa komunitas lawyer, corporate lawyer misalnya itu kan, yang di satu mereka menangani perusahaan-perusahaan itu kan, akhirnya kan kita juga dapat ilmu, kemudian dapat juga peluang pekerjaan dari situ dan makanya itu sih menurut saya. Ya kan, jadi networking ya kan, dan menghindari pemikiran bahwa modal itu hanya uang. Nah, karena sebenarnya kan bukan hanya uang kan. Saya berteman dengan Mas Elsa, kemudian Mas Bandi itu juga sebenarnya aset ya kan, karena beliau kan bisa mendatangkan uang. Ya kan gitu kan. Ini juga ada uang gitu kan. Jadi beliau ini adalah aset saya. Beliau adalah modal saya ini gitu. Saya jembatannya, Mas. Gitu saya sih. Cuma hap aja. Iya, hapnya ya kan. Sering-sering ya. Tapi saya menangkapnya juga menarik sih. Jadi millennials perlu diingat ya, sebelum cari cuan, cari teman. Nah, cari teman. Ingat, tapi teman yang positif gitu. Karena harus tadi berdampak positif kan. Iya, ambil berteman harus social experience dulu. Oh iya. Iya, harus sosial tapi jangan sosial akhirnya. Iya. Tapi sosial akhirnya. Sosial diri akhirnya gitu. Iya. Nah, makanya kalau misalnya ini saya bilang sesuatu yang positif kan di circle di lingkungan AJSC. Nah, ini yang
harus tetap dijaga ya Iya. kan, sehingga orang-orang bergabung di sini memang punya kompetensi untuk bisa Benar. bekerja sama. Benar. Saya berharap juga tempat ini udah positif aja dah gitu ya. Makanya jangan negatif lah ya, positif aja Pak ya. Ya harus dibangun itu kan, harus dibangun. Benar. Harus Jadi supaya dibangun. kesini mereka menjadi ambience-nya menjadi lebih termotivasi, lebih semangat, terus ternyata bisa menciptakan apa ya, gairah gitu loh, Mas. Wah, ini mau ngerjain apa, mau bikin apa tuh lebih lebih mudah gitu, mau seperti itu. Ya. gitu Nah mungkin nanti bisa dibantu nanti untuk proses brandingnya itu oleh teman-teman dari Iya, milenial nanti iya. ini Siap, dibantu ya pasti kan? gitu ya. Karena kan kita Kita- juga komunitas istilahnya tuh wadah gitu kan. Sama ketika Mas Bandi wadah dari pemerintah mungkin sini kan dari sisi sini kan seperti kata Mas lalu ini sisi circle pertemanan sosial Ya. gitu kan. Bagaimana modal sosial dan modal kapital Ya. bergabung Mas. Ya, Akhirnya kan betul. bisa jadi modal semuanya Betul, gitu. betul. Buat kolaborasi, Iya. buat Ya dari hal yang sederhana ini ngomong-ngomong apa sih kita nih? Saya sudah langsung di otak saya ini muncul ini. Bisa kolaborasi nanti. Iya, Siap-siap ya teman bisa, kreatif, bisa, bisa. teman-teman kreatif idea nanti kita kolaborasi dengan BK Karya, Rumah Milenial dan JC. ISC ya Siap. kan. Penyandang dana aja. Iya. Supported. Supported. Gak kerasa dah. Iya, nggak kerasa. Oh, gitu. Mungkin Mas Hersa mau nambahin lagi Silakan. mungkin buat Mas lalu apa sih? Iya sih paling kalau tadi kan dari sisi Mas Badal menanyakan mungkin pesan-pesan untuk teman-teman kreatif ya Mas. Iya. Tapi kalau untuk dari teman-teman milenial gitu Mas, anak-anak generasi saat ini gitu Mas lalu mungkin ada pesan khusus nggak Mas gitu untuk anak-anak sekarang? Apa yang mesti mereka persiapkan di era yang mungkin setelah ini pandemi ini juga akan segera selesai mungkin. Iya. Mungkin juga sudah ada klaim bahwa COVID-19 bukan akan menjadi pandemi tapi akan jadi endemik alias Iya. penyakit yang mungkin berkepanjangan dan menjadi hal yang biasa atau lumrah. Berdampingan. Iya, berdampingan dan kemudian era digital yang sudah selama ini hybrid terjadi, Iya. itu kan akan menjadi makin masif, makin advance, makin tantangannya makin besar. Nah, itu mungkin ada mungkin pesan yang bisa disampaikan Mas ke teman-teman anak-anak muda lah khususnya Anak saat ini muda. sedang berjuang gitu mungkin kan. Oke. Kalau buat teman-teman, wah ini kayaknya enggak pas juga saya menyampaikan pesan nih, karena saya juga masih anak muda ini. Lo sangat pas juga, Mas. Pas juga ya. Maksa tapi ya. Enggak, bagi teman-teman milenial ya. Yang utama itu adalah jangan berhenti berkarya, jangan malu berkarya. Udah gitu aja. Oke. Ya kan, karena ada teman-teman juga kadang-kadang malu untuk berkarya. Udah apa aja sudah. Karena dengan kita berkarya itu entah apa namanya nanti ada kritikan dan sebagainya, itu ada sesuatu yang membangun. Oke. Intinya adalah mulailah berkarya, jangan berhenti berkarya, belajar dan berpikir positif. Udah gitu sudah. Oke, itu mantep ya. Udah 4 poin saya Udah tangkap. gitu nih. aja deh. Oke. Tinggal Siap. pengaplikasiannya gimana? Diaplikasikan nanti. Iya, diaplikasikan ya. Iya. Sanggup nggak dia yang aplikasi itu ya Mas ya? Kan Harus gitu. sanggup. Harus sanggup ya, Sanggup. karena eranya juga semakin seperti ini Mas ya. Iya, Oke, baik. Mungkin kalau dari saya sih itu ya sebagai Siap. mewakili apa ya millennials keresahan-keresahan yang terjadi saat pandemi gitu sih Mas Bandi. Jadi Iya. mungkin ya begitu Mas. Lalu mungkin kita juga penasaran gitu bagaimana kemudian industri kreatif bisa apa ya istilahnya, ini kan banting istilahnya bukan nggak hanya banting setir tapi Iya. bagaimana grow up and Iya, betul, ya. merasakan turun dan naik itu udah Iya. biasa gitu ya. Tapi ya gimana caranya bisa survive gitu Betul. melewati masa pandemi ini gitu sih. Jadi kreatif itu menurut saya adalah orang yang mampu menciptakan peluang di situasi sulit. Itu kreatif menurut Oke, saya. siap. Memang dalam posisinya gini, kalau memang dari sisi kajian dari pemerintah ya memang apalagi Kota Malang. Kota Malang udah terkenal kota kreatif, ya sudah banyak bilang, dan memang secara langsung kita ini yang di Malang itu bukan apa ya menjadi beberapa beban contoh yang kota lain gitu. Benar, Makanya benar. kenapa Malang ini benar-benar harus benar-benar jauh lebih awal ketimbang kota lain. Nah, makanya kita berharap dengan ekosistem yang kita buat di sini, di EDC ini dengan teman-teman yang sudah support di dalamnya membuat sebuah punya terobosan Mas gitu. Ya ini kan sebagai contoh kepada pemerintah khususnya provinsi ya kalau kami ini ya. Jadi biar ternyata benar nggak salah nih kalau disebut kota kreatif gitu. Iya. Ya ini juga jadi beban Tantangan. bersama kita, tantangan Jangan juga. beban, tantangan. 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 Bareng kita ya. Ini. Iya. Ya, oke teman-teman, luar biasa sekali obrolan kita di siang ini. Gak kerasa ini udah 1 jam ya Mas ya. 1 jam ya? Padahal tadi niatnya awalnya mau 30 menit aja. 30 menit aja. Tapi ternyata banyak yang mau ditangkap dari Mas Lalu. Iya, Iya. dan dipotong aja. Jangan dong. Ini mahal ini mahal ini. Isinya mahal Mas. Wah, jadi teman-teman semoga podcast ini bisa membantu teman-teman juga memberikan ya solusi dan masukan Mas ya. Karena kita coba mencoba untuk membedah sebuah industri kreatif yang semoga menjadi inspirasi teman-teman ya sehingga kedepannya bisa bermanfaat. Ya,
Amin, amin. Siap. Dan kita bisa terus berkarya. Amin. Kita selalu bikin konten-konten lagi yang seru-seru lagi. Untuk kali ini kan tema Sumpah Muda. Ntar Yeah. besok sumpah apa lagi nggak tahu. Apapun apa lagi kita bisa buatin konten lagi. Yeah. Iya maksud saya. Iya gitu benar ya. Mas Bandi, dan juga ini juga bisa menjadi ilmu buat mereka juga ya, untuk Siap. sobat milenial semua, ada pandangan baru gitu lah Iya. istilahnya untuk belajar dengan mentornya langsung gitu yang di Kota Malang. Oke. Oke, teman-teman, kita akhiri pertemuan di siang hari ini. Kita salam dong buat para milenial di Jawa Timur dan Kota Malang. Iya kan? Salah gimana gini ya? Iya, gimana? Salah, ya. Terima Oke, kasih. milenial.